Halo guys, jadi di video kali ini sesuai yang kalian lihat di judul video atau di thumbnail video ini, aku mau bagi sedikit cerita. Jadi channel aku itu udah memenuhi syarat monetisasi, yaitu yang pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sedangkan akun aku itu udah melebihi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi karena konten aku tidak terkena klaim hak cipta dan copyright, aku langsung saja daftarkan akunku sesuai aturan di situ. Aku langsung daftar. Nah, karena aku sudah tahu langkah-langkahnya atau cara-caranya, karena aku sudah melihat di video-video akun YouTube yang lain cara untuk memonetisasi channel. Langkah pertama itu kita hanya mencentang aja, karena di situ ada persyaratannya. Di situ apakah kita setuju tentang kebijakan YouTube. Nah, di langkah kedua itu kita membuat akun Google AdSense. Di situ karena aku belum memiliki Google AdSense, jadi di situ saya pilih saya tidak tahu Google AdSense. Nah, di situ kita diarahkan untuk menulis alamat, kode pos, nomor telepon, dan link YouTube kita. Nah, karena aku sudah menulis kode pos dan lain-lainnya, seperti langkah-langkah yang aku lihat di video channel YouTube yang lain, aku lihat di situ mereka kemudian menunggu sehari atau sampai 3 hari batas menunggunya itu. Nah, aku kira aku akan menunggu sampai 3 hari gitu. Ternyata dalam 2 jam itu aku cek langsung selesai. Jadi kemudian langkah ketiganya itu otomatis langsung dalam proses jika langkah pertama dan langkah kedua sudah terpenuhi. Nah, langkah ketiga itu bukan kita yang mengetahuinya, tapi dari pihak YouTube sana, karena di situ akun YouTube kita akan dicek oleh pihak YouTube apakah berhak dimonet atau tidak. Nah, jika selesai di situ, kita akan mendapatkan email. Biasanya kata teman aku yang juga udah dimonet channelnya, dia itu 3 minggu menunggu email dari YouTube itu. Sedangkan aku cuma butuh waktu sehari doang setelah aku mendaftarkan akunku pada tanggal 5 Oktober. Kemudian pada tanggal 6 Oktober aku dapat email dari YouTube. Nah, pada jam 12:14 aku dapat email. Bunyinya itu begini: permohonan program partner YouTube channel Anda tidak disetujui. Pelajari cara mengajukan permohonan kembali. Nah, di sini saya disuruh untuk mengajukan permohonan kembali. Di sini bilang, "Hai Susi Ganing, terima kasih telah mengajukan permohonan untuk program partner YouTube. Untuk mengevaluasi permohonan Anda, tim kami meninjau channel Anda dengan saksama Susi Ganing. Namun maaf, kami mendapati bahwa permohonan Anda tidak mematuhi kebijakan program partner YouTube. Sehingga saat ini kami belum dapat menyetujui monetisasi di channel Anda. Kami memiliki kebijakan yang kami yakini mendukung terciptanya lingkungan yang sehat bagi pengiklanan, kreator, dan pengguna. Hal ini terkadang membuat kami harus membuat keputusan sulit seperti ini. Harap buka halaman monetisasi Anda untuk membaca info selengkapnya tentang kebijakan tertentu yang dilaporkan oleh spesialis kami untuk channel Anda. Jika Anda menyesuaikan konten di channel, harap pertimbangkan untuk mengajukan permohonan kembali. Anda dapat mengajukan permohonan kembali untuk program partner YouTube dalam waktu 30 hari. Artinya, bagi channel Anda, meskipun tidak dapat memonetisasi, karena hal ini Anda memiliki akses ke sebagian besar fitur kreator lainnya dan dapat tetap mengupload video, mengedit atau menghapus video Anda, tetap berkomunikasi dengan penonton. Tidak ada perubahan pada cara video Anda dipromosikan dalam sistem penelusuran dan rekomendasi kami.
Adapun cara mengajukan permohonan kembali, kami ingin Anda memiliki kesempatan untuk memonetisasi, tetapi untuk melakukannya, Anda perlu melakukan beberapa penyesuaian di channel Anda. Jika ingin mengajukan permohonan kembali, Anda sebaiknya memulai dengan membuka halaman monetisasi untuk membaca info selengkapnya tentang kebijakan yang dilanggar oleh channel Anda. Langkah yang harus dilakukan yaitu adalah mengedit video atau menghapus video yang melanggar kebijakan kami. Harap perhatikan juga bahwa kriteria kelayakan YPP standar yaitu 4.000 jam waktu tonton publik dan 1.000 subscriber. Juga akan tetapi tetap ditetapkan di sini. Dalam waktu 30 hari Anda akan melihat opsi untuk mengajukan permohonan kembali di halaman monetisasi. Jika permohonan kembali diajukan, kami akan memeriksa kembali channel Anda dengan saksama dan akan mengabari Anda melalui email. Begitu proses ini selesai, Anda juga dapat memeriksa status pengajuan di halaman monetis. Terima kasih tim YouTube. Nah, saya diarahkan ke halaman monetisasi. Ini halaman monetisasi saya. Di sini mengatakan channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi. Setelah meninjau permohonan Anda, kami mendapat bahwa channel Anda masih tidak mematuhi semua kebijakan partner YouTube. Apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Yang pertama, tinjau masukan kami. Tim peninjau kami mendapat bahwa channel Anda berisi hal berikut, yaitu konten yang digunakan ulang. 2. Edit channel Anda lalu ajukan permohonan monetisasi kembali. Lakukan perubahan pada channel Anda berdasarkan masukan kami. Perubahan dapat berupa mengedit video atau menghapus video dan memperbarui detail video. Anda dapat mengajukan ulang permohonan mulai dari tanggal 5 November 2020. Selama channel Anda memenuhi persyaratan, jumlah minimum subscriber dan jam waktu tonton publik. Nah, jadi di sini saya disuruh untuk mengajukan ulang kembali ya. Dan pengajuan kembalinya itu selama 30 hari. Jadi channel aku ini tidak dapat dimonetisasi karena konten yang berulang. Baiklah, nanti aku akan ngecek atau hapus atau edit apalah. Yang jelas ini tidak akan dimonetisasi selama 30 hari ke depannya. Jadi ini tidak dapat dimonetis ya. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut ya konten yang digunakan ulang ini, kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, di sini ada lagi kebijakan monet channel YouTube. Jika Anda melakukan monetisasi di YouTube channel Anda, wajib mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Kebijakan tersebut mencakup pedoman komunitas, persyaratan layanan, dan hak cipta YouTube beserta kebijakan program Google AdSense. Kebijakan ini berlaku bagi siapapun yang tergabung dalam atau ingin mendaftar ke partner YouTube. Jika Anda ingin memonetisasi video dengan iklan, video tersebut juga wajib mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Berikut ringkasan masing-masing kebijakan utama. Pastikan Anda membaca setiap kebijakan dengan cermat. Hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Peninjauan kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjauan kemungkinan akan berfokus pada konten channel berikut ini. Yang pertama, tema utama. Yang kedua, video yang paling sering ditonton, video terbaru, proporsi, waktu tonton terbesar, metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Konten di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh para peninjau kami. Perlu diingat bahwa pengulas kami dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain pada channel Anda untuk memeriksa bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan secara penuh. Ikuti pedoman komunitas YouTube. Pedoman ini membantu menjaga YouTube agar tetap menjadi komunitas yang baik bagi para penonton, kreator, dan pengiklanan.
Konten ini melanggar pedoman komunitas. YouTube tidak memenuhi syarat untuk demonetisasi dan akan dihapus dari YouTube. Siapapun yang mengakses YouTube wajib mematuhi pedoman komunitas kami. Kreator yang melakukan monetisasi harus memahami bahwa pedoman kami tidak hanya berlaku untuk masing-masing video, tetapi juga channel Anda secara keseluruhan. Berikut pedoman komunitas yang paling relevan untuk channel yang sudah bisa atau ingin melakukan monetis: spam, kritik, penipuan dan scam, konten telanjang dan seksual, keselamatan anak, konten merugikan, berbahaya, ujaran kebencian, pelecehan atau bullying. Perlu diingat bahwa setiap konten yang Anda posting harus mematuhi kebijakan YouTube. Konten berulang. Konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin sulit membedakan video yang ada di channel tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada porsi Search Console. Dalam kebijakan program AdSense, kami menjelaskannya menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak akan bisa dimonetize. Apa saja yang dapat dimonetize? Yaitu kebijakan ini memastikan agar konten yang mengikat dan menarik bagi penonton. Dengan kata lain, jika kebanyakan penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda, secara umum channel Anda akan diizinkan untuk monet. Kami menyadari bahwa ada banyak channel Anda secara umum, channel Anda dapat diizinkan untuk monetisasi. Kami menyadari bahwa ada banyak channel yang membuat konten dengan pola serupa. Namun yang perlu diperhatikan adalah perbedaan konten dari setiap video pada umumnya. Beberapa hal dapat dimonet, yaitu intro dan outro yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten Anda berbeda. Konten mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Klip singkat yang menampilkan beberapa objek serupa yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Adapun konten yang melanggar pedoman ini, jika suatu channel berisi konten yang sangat mirip sehingga mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video yang memikat dan menarik, artinya channel yang konten setiap videonya hampir mirip, tidak dapat dimonetisasi. Dengan kata lain, channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Beberapa hal yang tidak dapat dimonetis. Daftar ini tidak lengkap. Konten yang secara eksklusif menampilkan pembaca materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dan situs atau feed berita. Lagu yang memodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang buruk. Konten yang dibuat berdasarkan template produksi massal atau dihasilkan oleh terprogram. Slideshow, gambar atau teks scroll dengan sedikit atau tanpa narasi, komentar atau nilai edukasi. Adapun konten yang digunakan ulang. Jadi di sini konten berulang dan konten yang digunakan ulang itu beda. Ada konten yang berulang dan ada konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang menuju pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar asli atau nilai edukasi yang signifikan. Kebijakan ini didasarkan pada porsi Search Console AdSense. Dalam kebijakan program AdSense, kami menjelaskan menggunakan konteks yang telah relevan bagi para kreator YouTube. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak akan bisa dimonetisasi. Apa saja yang dapat dimonetisasi? Pada intinya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar kita memonetisasi konten asli yang memberikan nilai bagi penonton, meski bukan karya asli Anda, tetapi jika ditambahi bumbu-bumbu humor atau analitis, konten tersebut akan berubah menjadi konten yang
unik pada umumnya. Konten tersebut boleh digunakan di channel Anda, namun setiap video wajib mematuhi kebijakan lain, misalnya hak cipta. Dengan kata lain, konten yang digunakan ulang boleh dimonetisasi jika penonton dapat secara jelas membedakan antara video asli dengan video Anda. Catatan, meski contoh tersebut tidak melanggar kebijakan monetisasi konten yang digunakan ulang, tetapi kebijakan lainnya, misalnya hak cipta, tetap berlaku. Adapun beberapa hal dapat dimonetisasi, yaitu menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritik, adegan suatu film yang dialog atau voice over yang telah Anda ubah, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar trik khusus yang dipakai oleh kompetitor demi meraih kemenangan atau mengakibatkan kekalahan, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya, rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Adapun konten yang melanggar pedoman ini menggunakan konten karya orang lain tetapi tidak melakukan perubahan yang signifikan, kemudian mengaku sebagai karya Anda sendiri, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pedoman ini. Kebijakan ini berlaku meskipun Anda telah mendapatkan izin dari kreator aslinya. Konten yang digunakan ulang terpisah dari penegak hak cipta YouTube, artinya konten tersebut tidak berdasarkan hak cipta, izin, atau penggunaan wajar. Pedoman ini dapat diartikan bahwa kalanya Anda mungkin tidak menerima klaim terhadap konten, tetapi channel Anda tetap melanggar pedoman konten yang digunakan ulang. Contoh lain seputar hal yang tidak dapat dimonetisasi, yaitu klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi, video singkat yang Anda kompilasi, dan situs media sosial lain, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, promosi konten pengguna lain meskipun Anda telah mendapatkan izin. Adapun cara kami menegakkan kebijakan monetisasi YouTube. Adapun pengaruh kreator di YouTube, yaitu kesuksesan channel Anda dan program partner YouTube bergantung pada kemauan pengiklan untuk mengaitkan brand mereka dengan konten YouTube. Jika pengiklanan kehilangan kepercayaan, penghasilan semua kreator YouTube akan terkena dampak negatif. Kami tidak mengizinkan perilaku negatif yang secara signifikan berdampak buruk pada komunitas. Oleh karena itu, kebijakan ini mendorong Anda untuk menghormati penonton sesama kreator dan pengiklan baik di dalam maupun di luar YouTube. Jika kebijakan ini dilanggar, kami dapat melakukan berbagai tindakan, mulai dari menonaktifkan monetis untuk sementara hingga menghentikan akun Anda. Pelajari lebih lanjut pengaruh kreator di YouTube. Adapun cara kami memberitahu Anda jika terdapat perubahan kebijakan, YouTube terus mengembangkan dan menyempurnakan layanan serta beradaptasi dengan dunia di sekeliling kita. Kami mungkin perlu melakukan perubahan pada persyaratan dan ketentuan atau kebijakan yang berlaku terkait penggunaan layanan, termasuk persyaratan layanan, persyaratan program partner YouTube, kebijakan kami, dan dokumen kontraktual lain. Hal ini dilakukan untuk merefleksikan perubahan pada layanan kami atau untuk alasan hukum, peraturan, atau keamanan. Kami akan memberitahu Anda secara tertulis jika terdapat perubahan yang mungkin berdampak pada Anda. Jika Anda tidak setuju dengan persyaratan yang diubah, Anda dapat berhenti menggunakan fitur yang bersangkutan atau mengakhiri perjanjian dengan kami. Kami juga menyimpan log perubahan yang bersifat permanen guna membantu Anda untuk terus mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan. Adapun cara mendapatkan bantuan terkait masalah yang berdampak pada Anda, yaitu baik tentang masalah spesifik atau jika Anda mengetahui cara mendapatkan hasil maksimal dari YouTube. Sebagai kreator, kami siap membantu, yaitu mengoptimalkan cara Anda menggunakan YouTube, mendapatkan tips terkait aspek teknis atau layanan YouTube, mencari tahu cara menggunakan pedoman kebijakan dan hak cipta, mendapatkan jawaban atas pertanyaan terkait pengelolaan akun dan channel, mengatasi permasalahan konten ID dan pengelolaan hak,
memecahkan masalah dan memperbaiki bug atau kendala pada akun Anda. Jadi baiklah, inti dari kesimpulan video aku tuh, dari awal aku membaca sampai sekarang aku juga nggak ngerti. Jadi intinya akun aku tuh ditolak monetisasi dan bisa mengajukan monetisasi ulang atau 2 kali, atau mengajukan permohonan ulang setelah 30 hari atau 1 bulan, itu yang mulai dari tanggal 5 November ya, bulan baru lah, karena aku mengajukan pendaftaran tanggal 5, jadi otomatis 1 bulan itu tanggal 5 Novembernya lah. Nah, karena aku pendaftaran itu tanggal 5 Oktober, jadi otomatis 1 bulan yang akan datang nanti itu tanggal 5 November bisa mengajukan ulang. Aku juga nggak tahu sih apakah jika aku mengajukan ulang akan diterima atau akan ditolak lagi. Tapi di sini kita disuruh untuk edit atau melakukan perubahan pada channel. Ya, mungkin nanti aku akan menghapus video atau mengedit atau memotong atau cut lah. Yang jelas ada perubahan supaya channel aku bisa dimonetisasi. Nah, buat teman-teman yang sedang berjuang mengejar 100 subscriber atau mengejar jam tayang, tetap semangat dan semoga cepat juga dimonetisasi. Nah, baiklah, itulah tadi video tentang cerita singkat aku tentang monetisasi yang ditolak karena konten berulang. Ya, semoga kedepannya aku bisa edit video supaya akunku bisa dimonetisasi. Aku bisa melakukan perubahan sehingga bisa diiklankan. Nah, baiklah, itulah video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Dan jangan lupa untuk terus pantau akun aku, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys.